Swastiastu. Para pamirsa yang budiman, para semeton titiang umat sedharma, lugrayan titiang memperkenalkan dewek titiang antuk galah sane becik puniki. Wastan titiang iputu adi sadia utama. Titiang penyuluh agama Hindu non PNS Kabupaten Tabanan. Sane ketugasan ring Kecamatan Semadeg, tepatnya ring Desa Pupuan Sawah. Pada kesempatan hari ini, Titiang ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tabanan untuk memberikan renungan Dharma atau bisa dikatakan Dharma Wacana lewat media sosial, dikarenakan keterbatasan kita untuk bertemu ajeng atau berkumpul bersama karena keadaan seperti sekarang ini. Tidak dipungkiri untuk belajar dan merenung walaupun keadaannya seperti ini, kita tetap semangat untuk menjalankan swdharma sebagai manusia, sebagai manusia. Nah, pada kesempatan hari ini, Titiang ingin sharing kepada teman-teman, apalagi teman-teman generasi muda, generasi milenial, yang disebut milenial, generasi muda yang akan nanti melanjutkan sebagai ujung tombak dari keluarga dan masyarakat dan negara. Nah, pada kesempatan hari ini Titiang membawakan topik dengan judul Ngrasisiing Dewek. Kalau di bahasa Indonesia kan membersihkan diri. Nah, sebelum kita menjurus ke topik yang signifikan, kita mesti tahu siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita. Diri kita ini apa? Terbuat dari apa? Dan di dalamnya ada apa? Sehingga kita bisa hidup menghirup udara. Nah, seperti ajaran agama Hindu Pancasrada, yang pertama percaya adanya Tuhan, kedua percaya adanya Atma, ketiga percaya adanya karma bala, keempat percaya adanya reinkarnasi atau punarbawa, kelima percaya adanya moksa. Poin pertama, Titiang ajak kembali mengulas tentang Pancasrada dulu. Poin pertama, percaya adanya Tuhan. Dan poin kedua, percaya adanya Atma. Sekarang, banyak dari kita dengan keyakinan mutlak disebutkan Tuhan ada di langit. Memang benar, Tuhan ada di langit. Tapi dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal Tuhan dalam bentuk Atma. Atma adalah percikan kecil dari ide Sang Yang Widi. Nah, dikatakan semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, memiliki Atma. Dan di antara tiga ini, di antara tiga makhluk ciptaan beliau, yang dikatakan sempurna ialah
manusia. Atma berada di setiap makhluk ciptaan beliau. Atma adalah percikan kecil dari ide Sang Yang Widi Wasa yang bisa dikatakan nirguna tanpa wujud. Lalu dikatakan manusia dan hewan tumbuhan hidup memiliki atma. Dalam arti Tuhan itu berada pada tubuh kita sendiri sebagai manusia. Beliau bersemayam di tubuh kita sebagai atma atau jiwa. Nah, ketika kita sudah mengetahui lewat pustaka-pustaka suci atau renungan-renungan suci atau pencerahan lewat guru, kita sudah sedikit menyadari bahwa Tuhan itu ada pada diri kita. Seperti dalam cerita Mahabharata antara Sri Krishna dan Drupadi. Kembali lagi Titiang ke pertanyaan yang pertama. Siapakah diri kita dan apakah tujuan hidup kita? Dalam cerita Mahabharata, percakapan Sri Krishna dan Drupadi dikatakan, setiap manusia adalah wujud atau rupa dari Sang Maha Kuasa, dan tidak ada satupun yang mengetahui hal itu. Di dalam abu tersimpan bara api. Di dalam diri tersimpan sang jiwa. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita pahami bahwa manusia pada khususnya adalah tempat bersemayamnya Tuhan, seperti yang katakan tadi, dalam bentuk jiwa atau atma. Sama halnya seperti keyakinan kita di Hindu. Kita bawa keluar dulu. Seperti simbol-simbol agama Hindu dengan berbagai jenis, yang salah satunya adalah pelinggih. Pelinggih sebagai media pemujaan terhadap manifestasi ide Sang Yang Widi dan juga sumbernya, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa atau ide Sang Yang Widi Wasa. Dalam berbagai manifestasinya. Begitu juga diri kita sebagai pelinggih hidup. Pelinggih yang hidup, yang nyata-nyata bernafas, adalah juga pelinggihnya Sang Yang Atma atau ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi mari kita autokritik dengan diri kita sendiri, dengan keyakinan kita. Jangan memutlakkan bahwa beliau ada di luar tubuh kita. Umpamanya ada di pelinggih. Memang benar ada di pelinggih. Itu hanya sebagai media pemujaan. Yang mutlak beliau ada di dalam diri kita. Orang bijak mengatakan, ia lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi sudah jelas dikatakan dalam berbagai pustaka suci Hindu, Tuhan ada pada setiap makhluk ciptaannya, yang artinya dalam berwujud. Saguna memiliki wujud, memiliki atribut atau sifat, dan atma dalam diri kita itu bisa dikatakan nirguna, tanpa wujud, kosong tapi berisi. Itulah sang atma, ide Sang Yang Widi, ide Sang Yang Widi yang bersemayam pada pelinggih hidup, yaitu diri kita sendiri. Dari penjelasan tersebut, kita sudah lebih sedikit lagi menyadari bahwa kita adalah pelinggih Tuhan. Hendaknya kita bertanya pada diri kita,
ketika kita sudah menyadari Tuhan berada di dalam diri kita sebagai Atma, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Hendaknya yang kita lakukan ialah sama seperti kita memelihara rumah. Kita bawa keluar dulu. Memelihara rumah, memelihara tempat suci. Ketika kita mempunyai rumah, kita ingin nyaman berada di rumah tersebut dan tenang. Ingin merasa tenang, nyaman, senang. Bagaimana caranya? Rumah yang kita miliki hendaknya kita bersihkan dari sampah-sampah. Kalau ada rusak, kita perbaiki. Kalau ada kotor, kita bersihkan. Dengan cara itu rumah kita akan menjadi bersih. Dan di halamannya kita tanami bunga-bunga, pepohonan, supaya sejuk udaranya. Sama pun halnya dengan diri kita. Seperti sekarang kita kepala anak-anak, nyanyian anak-anak, seperti lagu anak. Bangun tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Bangun tidurku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Lagu anak-anak ini memberikan suatu pesan. Bangun tidur, mari kita bangun dari kegelapan, dari widya menjadi awidya, menyadari bahwa kita ini adalah pelinggih atau rumahnya Ida Sang Hyang Widi. Bangun tidurku terus mandi, mandikan diri kita, bersihkan diri kita dari kekotoran, mala atau kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita renungkan diri kita, bersihkan diri kita dengan cara membersihkan diri rohani dan jasmani. Rohani kita belajar pustaka-pustaka suci agama Hindu agar pikiran dan hati kita menjadi tercerahkan. Setelah itu jasmani kita, apa yang dibutuhkan jasmani kita? Seperti makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, merawat diri, menjaga kebugaran tubuh, membersihkan diri, mandi. Itu adalah cara untuk ngeresisiin dewek. Dengan kata lain, dengan ritual keagamaannya ialah seperti melukat. Apakah cukup dengan melukat saja? Melukat itu adalah simbol membersihkan diri dengan suatu ritual. Harus bisa diimbangi dengan ilmu pengetahuan agar rohani kita pun dapat dilukat dengan ilmu pengetahuan. Setelah itu terjadi, bangun tidur, ku tolong ibu. Ibu adalah alam semesta kita. Membersihkan tempat tidurku. Bersih. Setelah kita rohani, jasmani kita bersih dan sehat, jangan lupa kita membersihkan lingkungan sekitar kita. Bersihkan lingkungan rumah, bersihkan rumah kita. Kasihi makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan, hewan, walaupun makhluk yang tidak kasat mata pun sekalipun. Ia pun juga adalah makhluk ciptaan beliau. Kita tumbuhkan rasa cinta kasih
ketika kita sudah menyadari Tuhan berada di setiap makhluk ciptaannya, kita pun tidak akan berpikir dan mempunyai niat untuk menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Walaupun kita tahu kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling utama, memiliki sabda, bayu, hidup, dan lainnya seperti binatang dan tumbuhan dan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Kita tetap kasihi dengan kasih sayang. Dengan cara itu, Atma pun akan terkasihi dan senang. Mungkin beliau bisa tersenyum di dalam tubuh kita dan memancarkan ketenangan jiwa. Dengan cara itu, kita belajar mencari jati diri kita. Seperti layaknya pada keadaan sekarang ini, yaitu sedang maraknya penyakit COVID-19. Kita diajarkan untuk merawat diri, mencuci tangan 20 menit. Apa artinya? Mencuci tangan sebelum makan, setelah bepergian, menggunakan masker, mengkonsumsi makanan yang sehat dan vitamin untuk menangkal virus tersebut. Dari sinilah kita mulai, atau kita disadarkan dengan keadaan alam seperti ini. Ayo kembali ke jati dirimu sebenarnya. Kenali dirimu sebenarnya. Siapa dirimu? Kenali. Nah, alam pun juga memberikan suatu pesan dengan kejadian-kejadian yang sekarang ini. Berkaitan dengan ngerisi indewe, ada orang bijak yang mengatakan, jika engkau mencintai Tuhanmu, cintailah makhluk ciptaannya. Karena makhluk ciptaannya yang dikasihi Tuhan, karena beliau ada di setiap makhluk ciptaannya. Itu adalah suatu pesan kerohaniawanan. Dan kita sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, sudah menyadari kita terlahir mengalami punarbawa karena karma pala, kesalahan yang terdahulu. Mungkin kita terdahulu banyak mempunyai kesalahan sehingga dalam waktu penghakiman kita turun ke dunia untuk memperbaiki diri. Itu tujuan hidup kita. Setelah kita sudah berada di dunia, apa yang kita harus lakukan? Dengan yang Tiang bilang tadi, kembali ke jati diri, sadari diri. De engsap tekening pedewekan. Kita menebus kesalahan atau memperbaiki kesalahan yang terdahulu atau leluhur kita. Leluhur kita mungkin dulu memiliki kesalahan karena dimaklumi beliau juga pernah hidup seperti kita. Dan saat beliau sudah tiada, di hari penghakiman beliau lagi diutus ke dunia untuk memperbaiki. Dan manumadi ring prati sentanan ide. Nah, sekarang di Bali di Bali ada kepercayaan bahwa setiap orang lahir
di peluasan. Di peluasan ke dasaran. Sira sane temurun Riki iki dasane temurun Kumpi Dawi dan Kumpi dan pekaknya. Ada pekaknya. Itu yang berkembang di Bali. Sebenarnya leluhur itu ada di mana? Apakah mutlak berada di Rong Telu, Sangga Kemulan, atau di mana? Atau dengan di dalam? Yang terjadi sebenarnya adalah leluhur itu kita ajak hidup di dalam tubuh kita. Ada orang Bali bilang, niki terah titiang, niki keturunan titiang. Beliau ada di setiap aliran darah kita. Kita ini adalah gabungan dari leluhur yang terdahulu. Di darah titiang, di darah kita ada darahnya Bapak. Di darahnya Bapak ada darahnya kakek atau Peka. Di darahnya Peka ada darahnya Kumpi. Di darahnya Kumpi ada darahnya Ibu, dan seterusnya. Lalu kita balik. Lalu darah-darah itu semuanya terakhir adalah kita yang lahir. Semua darah-darah tersebut ada pada darah kita, keturunan pada saat ini. Berarti beliau yang kita ajak hidup di dalam tubuh kita. Entah kita melakukan hal jahat, berarti kita mengajak leluhur kita berbuat jahat. Dan begitu sebaliknya, kita berbuat baik, berarti leluhur kita ajak berbuat baik. Nah, ada kata saat meluasan nak konan dibas, titiang nak sampun gayah di dalam mana kita telaah. Jangan kita telaah mentah-mentah. Di dalam itu artinya di dalam dewek, pura dalam dewek. Disinilah beliau ngayah memperbaiki kesalahannya dengan medianya kita sendiri. Nah, jika kita sudah mengetahui itu semua, jati diri kita, di mana leluhur kita berada, bagaimana kita seharusnya, apa yang kita harus lakukan,